Pernah nggak kamu sadar? Kenapa yang miskin makin miskin karena judi online, tapi yang kaya bisa bangkrut karena kripto? Kenapa dua dunia ini kelihatannya beda banget, tapi sebenarnya sama-sama jebakan? Hari ini kita nggak cuma ngomongin judi, kita nggak cuma ngomongin kripto, kita ngomongin sistem. Kita ngomongin cara dunia membunuh orang dengan cara yang berbeda sesuai dengan level ekonominya. Yang miskin dikasih mimpi instan lewat judol, yang kaya dikasih mimpi kebebasan finansial lewat kripto. Tapi ujungnya sama-sama hancur kalau nggak ngerti permainannya. Dan video ini mungkin bakal bikin kamu nggak nyaman. Tapi justru itu penting, karena kalau kamu nggak sadar sekarang, kamu bisa jadi korban berikutnya. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu. Kenapa judi online lebih banyak memakan korban dari kalangan bawah? Jawabannya sederhana. Karena orang miskin hidup dalam tekanan finansial harian. Tagihan numpuk, gaji pas-pasan, utang sana-sini. Kerja keras, tapi nggak ada peningkatan hidup. Dan ketika hidup terasa buntu, manusia akan mencari jalan pintas. Judol menjual harapan instan. Deposit 50.000 bisa jadi 5 juta. Modal kecil, untung besar. Cuma butuh hoki. Itu bukan sekedar iklan, itu manipulasi psikologis. Judi online bekerja dengan sistem dopamin. Menang kecil di awal, bikin kamu merasa, bisa nih. Padahal, itu settingan sistem. Kamu dikasih harapan supaya kamu terus masukin uang. Dan orang yang lagi terdesak ekonomi lebih rentan buat ambil resiko irasional. Karena mereka nggak sedang cari investasi, mereka cari penyelamat. Dan judol pura-pura jadi penyelamat. Padahal dia algojo. Banyak orang miskin nggak bangkrut karena malas, tapi karena keputusasaan. Dan sistem judi online hidup dari keputusasaan itu. Sekarang kita pindah ke sisi lain. Kalau orang miskin dibunuh pakai judol, kenapa orang kaya bisa hancur karena kripto? Bukannya kripto itu masa depan? Bukannya itu teknologi revolusioner? Bukannya itu aset digital? Betul, kripto itu teknologi luar biasa. Tapi, masalahnya bukan di teknologinya. Masalahnya ada di keserakahan. Orang kaya jarang tergoda judol 50.000 jadi 5 juta, karena itu terlalu kecil buat mereka. Yang menggoda mereka adalah 100 juta jadi 10 miliar. Early investor, next Bitcoin, financial freedom, decentralized future. Dan ketika bull market datang, semua orang merasa jenius. Semua koin naik, semua proyek kelihatan hebat. Semua orang jadi analis. Tapi pasar nggak peduli kamu siapa. Kripto itu high risk, high volatility. Dan banyak orang kaya masuk bukan karena paham teknologi, tapi karena FOMO, takut ketinggalan. Dan saat market crash, yang tadinya miliarder bisa jadi nol dalam hitungan bulan. Bedanya cuma satu, kalau orang miskin hancur pelan-pelan lewat judol, orang kaya bisa hancur spektakuler lewat leverage dan spekulasi. Sekarang kita tarik benang merahnya. Judol dan kripto kelihatan beda. Satu dianggap haram dan kotor. Satu dianggap modern dan canggih. Tapi kalau disalahgunakan, mereka punya satu kesamaan. Menjual mimpi instan. Judol bilang, kaya tanpa kerja keras. Crypto Hype bilang, financial freedom tanpa proses panjang. Masalahnya bukan di medianya. Masalahnya ada di mindset instan. Selama manusia pengen cepat kaya tanpa value, selama itu pula jebakan akan selalu ada. Dan sistem selalu pintar. Dia nggak pakai cara yang sama untuk semua orang. Untuk orang miskin, kasih judi receh. Untuk orang kaya, kasih spekulasi kelas atas. Tapi dua-duanya menyerang titik lemah manusia. Keputusasaan, dan keserakahan. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Kripto bukan musuh. Investasi bukan dosa. Yang bahaya adalah spekulasi tanpa pemahaman.
Banyak orang beli kripto bukan karena ngerti teknologinya, tapi karena katanya bakal naik. Itu bukan investasi, itu judi dengan tampilan lebih rapi. Investasi itu paham fundamental, siap jangka panjang, pakai uang dingin, tahu resikonya. Spekulasi itu ikut-ikutan, pakai uang kebutuhan, nggak ngerti produknya, masuk karena hype. Dan kalau kamu masuk ke sesuatu tanpa ngerti, kamu bukan investor, kamu korban berikutnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa semua ini terus terjadi? Karena sistem ekonomi modern berdiri di atas konsumsi dan spekulasi. Platform judi online untung dari kekalahan kamu. Exchange kripto untung dari transaksi kamu. Semakin kamu emosi, semakin kamu impulsif, semakin kamu FOMO, semakin mereka untung. Ini bukan teori konspirasi, ini model bisnis. Makanya edukasi finansial itu jarang diajarkan di sekolah. Kita diajarkan cari kerja, tapi jarang diajarkan kelola uang. Dan ketika uang datang tanpa literasi, yang terjadi adalah kehancuran cepat. Kalau judi online bisa membunuh si miskin, dan kripto bisa menghancurkan si kaya, apa solusinya? Jawabannya bukan anti kripto, bukan juga sekadar bilang, jangan judi. Solusinya adalah, naikkan level kesadaran finansial. Beberapa prinsip penting, jangan pernah cari uang dari keputusasaan. Jangan pernah invest karena FOMO. Pakai uang dingin untuk aset berisiko. Bangun skill dulu sebelum bangun portofolio. Fokus ke income aktif sebelum income pasif. Orang yang kuat finansialnya, nggak gampang tergoda iming-iming instan. Karena dia tahu, uang cepat datang, biasanya cepat pergi. Jadi, si miskin dibunuh dengan judol, si kaya dibunuh dengan kripto. Tapi sebenarnya, yang membunuh bukan judol, yang membunuh bukan kripto. Yang membunuh adalah ketidaktahuan, keputusasaan, dan keserakahan. Alatnya beda, korban beda, tapi polanya sama. Kalau kamu miskin dan nekat judi, kamu mempercepat kehancuran. Kalau kamu kaya dan serakah di spekulasi, kamu mempercepat kejatuhan. Dunia ini nggak jahat, tapi dia netral. Kalau kamu nggak ngerti cara mainnya, kamu yang jadi makanan. Kalau video ini bikin kamu mikir, berarti masih ada kesadaran yang hidup. Jangan biarkan dia mati. Share ke orang yang kamu sayang. Karena kadang, yang membunuh kita bukan kemiskinan, bukan juga teknologi, tapi keputusan yang kita ambil saat kita nggak benar-benar paham. Lebih baik tersadar hari ini, daripada menyesal di waktu yang nggak bisa diulang.